Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam, syahrul mubarakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidzah, para hujjaz, wabil khusus Ustadzah Jaiyah mata'an Allah bituli hayati amin, Ustadz Wildan Fauzi yang senantiasa mendampingi kita, Ustadz Syamsul Bahri yang pada pagi hari ini lagi absen, ada di acara dari kantornya ke Bandung bersama istrinya, Ketua DKM Masjid As-Salam beserta jajarannya, pengurus wilayah RT 102 Bapak Azwar beserta keluarga, pengurus RW Bapak Ade Rusmana RW 03 Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Selatan. Semoga kita semua dapat jaminan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin. Ada sabda Rasulullah. Terlepas hadis ini banyak diperdebatkan, katanya hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, hadis dhaif. Tapi bagi kita selaku umat yang patuh kepada Allah, Rasul dan beriman kepada hari akhir, yang penting isinya, motivasi ini baik kepada kita. Rasul berkalam, Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah atau berkahilah, curahkan rahmat, taufik dan hidayahmu kepada umatku, kata Rasul, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia mereka ke bulan suci Ramadan. Jadi motivasinya bagus ini. Tidak usah memperdebatkan apakah itu hadis hasan, sahih, dhaif. Kita harus gali dulu kepada pakarnya hadis. Jangan langsung menuding bahwa hadis ini dhaif lah, maudhu lah dan sebagainya. Jadi yang penting esensinya kalam ini memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati di dalam menyikapi kalam Rasulullah, dalam memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban, orang-orang kampung kita menyebutnya bulan apa nih? Bulan Roah. Karena banyak orang yang melakukan rowahan. Bulan Sya'ban ini Rasul menyebutnya dengan bulan Islahul Qalbi atau Islahul Qulub, membersihkan hati. Jadi bulan Sya'ban ini antisipasi, siap-siap membersihkan hati supaya begitu masuk Ramadan dapatlah kita
julukan yang disampaikan oleh Rasulullah, tanwirul qulub. Penuh dengan nur cahaya Allah di dalam hidup dan kehidupannya di Ramadan karena semangat melaksanakan ibadah. Kalau kita sudah masuk ke dalam ranah tanwirul qulub di bulan Ramadan, maka kita akan sampai kepada tajalli. Tajalli itu bahasa aslinya berjumpa. Berjumpa kita dengan Allah dengan berbagai macam nikmat dan rahmatnya di Ramadan, yaitu pada malam Qadar tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan full selama Ramadan itu, tidak usah mengintip dalam bulan-bulan ganjilnya, tapi selama Ramadan kita full beribadah kepada Allah agar kita yajidillah, jumpa dengan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau arif billah, yajidillah itu menyatulah ruh kita dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita belum sampai ke tingkat itu. Jadi di Syaban ini islahul qalbi, membersihkan hati. Padahal Rasulullah itu memberikan pembelajaran jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum kita ada sudah diajarkan kepada kita. Materinya sangat ringan, tetapi pemahamannya yang harus ditingkatkan. Tidak masalah materinya tingkat SD, kajiannya tingkat dasar, tapi pendalamannya masuk ke dalam ranah sudah S2 atau S3. Jadi islahul qalbi, membersihkan qalbu itu Rasul sudah mengajarkan. Sesudah sholat 5 waktu, ibu-ibu kita semua bisa membaca Subhanallah. Subhanallah itu apa artinya? Maha suci Allah. Kalau Allah maha suci nggak bisa dirubah lagi. Itu punya pembelajaran kepada kita, maksudnya qalbu kita yang harus disucikan. Apalagi Ramadan itu panas yang sangat terik, artinya pembakaran dosa dan kesalahan kita, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalbunya tidak suci, bagaimana bisa bersih? Puasa Senin Kamisnya rajin, puasa Daudnya rajin setiap pertengahan bulan, Ramadannya full, tarawehnya full, takjilnya full, tapi kalbunya tetap nggak bersih. Kesel sama suaminya, kesel sama menantunya, kesel sama anaknya, kesel sama cucunya, kesel sama kawannya, kecewa dengan yang lain. Bagaimana bisa suci itu kalbu kita? Kalau kalbu itu penuh dengan penyakit-penyakit hasud gitu. Setiap detik kalbunya penuh dengan hasud, melihat orang sinis, memandang orang senyum sinis. Itu kalbunya. Bagaimana mau subhanallah? Subhanallah sih dibaca tiap minggu, tiap waktu. Subhanallah, subhanallah. Tapi hatinya tidak suci. Makanya Rasulullah bilang ini bulan Sya'ban ini islahul qalbi, bulan membersihkan hati. Kalau Rasul dibersihkan kalbunya dengan isyarat dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dicuci dengan zam-zam, itu bukan yang sebenarnya. Itu hanya simbol bahwa kita ini harus membersihkan kalbu kita kalau kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling susah. Sekarang aja kita penutupan pengajian, pikirannya udah macam-macam nih dari sekian banyak kita nih. Itu kalbu nih. Makanya ketika sholat diperintahkan oleh Rasul, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang mengatur, mengendalikan kalbu.
Thabit qalbi ala dinik, maksudnya tetapkanlah kolbu ini menjadi suci terus, bersih dari sifat hasud. Dan sifat hasud itu kata Rasul, yakulul hasanat, bisa menghilangkan semua nilai ibadah kita. Kama takulun nadil hataba, seperti api memakan kayu bakar. Terlepas siapapun itu, kalbunya pasti terganggu. Karena itulah Rasulullah sudah mengantisipasi, bacalah subhanallah 33, sederhana. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ringan ucapannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi thaqil, berat timbangannya di mata Allah. Apanya yang berat timbangannya? Banyak nilai kebajikan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi esensi makna subhanallah itu di bulan Sya'ban menyambut Ramadan, bersihkan kalbu kita. Halo? Bersihkan hatinya. Jangan hasud, iri, dengki, ujub, takabur dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau ini masih ada di dalam kalbu kita, gak ada nilai kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalbu kita tidak bisa suci. Tidak jamin puasa full kalau kalbu kita tidak suci. Tidak jamin kita ibadah ini 5 waktu rajin, sunahnya rajin, fardunya rajin. Tapi kalau kalbu kita masih ada penyakit hasud, tidak jamin. Ini Nabi yang berkalam. Kita cuma menyampaikan. Kata Rasul, al-hasudu yakulul hasanat. Hasud itu bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah. Kama takulin hadil hatab, seperti api memakan kayu bakar. Jadi subhanallah. Jadi islahul qalbi di bulan Sya'ban menyambut Ramadan adalah membersihkan kalbu. Kalau kalbu kita sudah bersih, puasa gak ada beban. Ini puasa ada beban. Ntar buka pakai apa nih? Pakai kolak atau pakai pindang? Nah, jadi ada beban gitu kan? Beban puasa bukan yang ngirit malah boros. Kenapa? Karena memang kalbu kita ini diganggu oleh iblis. Iblis itu canggih, dan dia pernah menjadi ketua malaikat di surga 18.000 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masih kalah oleh bisikan iblis. Sekarang aja kita dibisikin sama iblis. Pak Ustaz jangan lama-lama ngomongnya, pengen kencing saya ini. Iya. Kan gitu kan. Aduh, ini kita nih, kita bukan ngomongin orang lain, tapi ngomongin diri kita sendiri. Jadi di bulan Sya'ban ini islahul qalbi, pertama Rasulullah mengajarkan sederhana, bacalah subhanallah berapa kali? 33 cuma. Kenapa 33? Karena sunnah Nabi gitu ya. Di balik sunnah itu ada filosofis Rasul. Ternyata itu 3 itu ada hitungannya. 1 nurullah, 2 nur Muhammad, 3 nur insan. Lalu 3 yang keduanya Allah. Kita wajib mengenal Allah. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Subat halaman 5, awal wajibil insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban manusia itu yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal af'alnya melalui sifat Allah. Minimal dikuasai itu sifat Allah yang 20 sifat. Hafal 20 sifat? Alhamdulillah, di luar kepala. Di luar kepala. Allahu Akbar ya.
Yang kedua mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal Nabi Muhammad? Kenal. Di mana ketemunya? Fotonya aja kagak punya kita ya. Tapi kita disuruh kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam punya anak keturunan bla 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 bla. Ada yang menjadi nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya anak lagi, si Kan'an. Kan'an nggak patuh sama ajaran bapaknya. Kata bapaknya, pelajari itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu perahunya. Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah ke perahu bapak. Maksudnya amalkan ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi nggak mau si Kan'annya, mau mencari pembelajaran yang lain. Karena bapaknya itu ceramah cuma tidak didengerin, cuma perbandingan aja. Apa sama dengan kita kalau ustaz ceramah bukan didengerin tapi dibanding-banding aja dengan yang lain itu. Oh, bagusan ini dengan ini, bagusan ini dengan ini, kan gitu ya. Salah lagi. Kata si Kan'an, nggak mau bapak, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan ngumpet di gunung dari air. Maksudnya mau mencari pembelajaran yang lain selain pembelajaran bapaknya. Ternyata tidak dapat. Kan'an tenggelam. Istrinya saja yang tidur seranjang sama dia nggak patuh, nggak dukung dakwahnya. Bagaimana? Nah, Nabi Nuh punya anak Kan'an, kemudian ada lagi Yasfi namanya. Yasfi itu pendek-pendek, pesek-pesek. Nah, kita keturunannya dari dia tuh, dari Yasfi itu. Kemudian yang ketiga namanya Syam. Syam itu ganteng-ganteng, tinggi, cantik-cantik. Yaitu dia turunannya China, Syahrukan, Parhaba, itu dari situ, dari si Syam. Syam, kemudian Ham. Ham itu hitam kelam, di Afrika adanya. Afrika itu Ham, dari keturunan Nabi Nuh itu. Nah, Syam ini tinggalnya di Irak, Babilonia. Lalu Syam ini punya anak turunan ke bawah bla 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 bla, yang jadi nabi namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, nggak punya anak. Nikah lagi sama orang Palestina namanya Siti Hajar. Dari Siti Hajar orang Palestina, Nabi Ibrahim orang Irak, Babilonia. Punya keturunan dari Siti Sarah, Siti Hajar itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Ismail punya anak lagi, Haidar. Bukan Haidar anaknya Syifa. Haidar punya anak lagi namanya Adnan. Adnan punya anak lagi namanya Hashim. Hashim punya anak lagi namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah nikah dengan Sayyidatuna Aminah, punya anak namanya Nabi Muhammad. Nah, kita harus kenali itu secara fisik, ya. Secara fisik harus dikenali. Kalau kita tidak kenal ini, berarti kita tidak kenal Subhanallah 33 itu apa maknanya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua
Secara ruh kita harus kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hembusan ruhnya yang pertama kali dihembuskan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi nama Nur Muhammad. Kita harus tahu. Makanya subhanallahnya 33. Lalu yang ketiga terakhir apa? Kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri kita secara dalam, berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dipelajari. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Itu simbol saja sebenarnya. Yang dimaksud dengan perut itu, Nabi Yunus mengenal dirinya lebih dalam sehingga dia jumpa dengan Allah. Makanya kalimat tauhid Nabi Yunusnya itu apa? La ilaha illa anta. Anta itu berhadapan, kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nabi Musa alaihi salam beda lagi kalimat tauhidnya. Nabi Musa menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa ma'rifahnya Nabi Musa pingsan. Padahal dia tidak pingsan, dia menyatu ruhnya dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat tauhidnya Nabi Musa itu la ilaha illa ana. Tidak ada Musa, tidak ada yang lain kecuali aku, Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kenal. Makanya subhanallah mensucikan diri. Kalbu kita harus diisi dengan itu aja. Yang ada di dalam diri kita hanya Allah Subhanahu. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi, cukup bagi aku. Rabbi, hanya Rabbku. Jallallah, yang nampak, yang ada, yang nyata. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang lain di dalam diriku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hatinya, kalbunya suci supaya yang ada hanya Allah. Ketika kita pulang yang diingat siapa? Allah. Mau pulang yang diingat berkah. Ya Allah. Coba lihat Waqiah 83-84. Falaula idza balaghatil hulqum. Bagaimana kalau nyawa kita sudah berada di tenggorokan? Wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu lihat aku, kata Allah. Mata hati yang melihat Allah. Ainul basar, kata Imam Ghazali. Mata hatinya yang melihat Allah. Minimal ketika kita sakaratul maut ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan subhanallah. Islahul qalbi di bulan Syaban, membersihkan hati, yang penting ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakaratul maut pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'unnya kemana di saat kita ingat sakaratul maut? Kalau ingatnya kepada Allah, raji'unnya kepada Allah. Kalau pada saat sakaratul maut kita ingatnya kepada selain Allah, raji'unnya ke situ. Hati-hati. Kita tidak tahu pada saat sakaratul maut itu kayak apa, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu. Tapi semuanya tergantung perilaku kita setiap saat, perilaku kita setiap detik. Tergantung kalbunya bersih apa tidak. Kalau kalbu kita tidak bersih, hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, banyak hafal sholawat, banyak membaca sholawat, kalbunya tetap tidak bersih, tidak jadi jaminan.
berarti cuma lipstik saja. Hafal Quran cuma lipstik, baca sholawat cuma lipstik, cuma hiasan, kalbunya tidak bersih. Ini yang paling kita takutkan menghadap Allah Rabbul Jalil. Makanya Rasul mengajarkan antisipasi, baca itu subhanallah 33. Itu tasbihnya kalbu untuk membersihkan hati. Taubatnya, ada taubatnya. Taubat, ampunan kalbu kita kepada Allah. Pak Yai sering contohin di situ, kalau selesai taklim dikir ada hu-hu-nya 5 kali. Nanti kedepannya kita baca hu-nya nggak usah bersuara, kan nafas keluar saja. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu, atau keluar hu ke dalam Allah. Hu Allah, hu Allah. Itu taubatnya hati. Syukur-syukur hafal. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwir, ya Qahhar, ya Ghaffar, ya Wahhab. Hafal, insyaallah di luar kepala. Ya, rajin-rajin baca itu. Nggak kuat hafal Asmaul Husna 99, cukup dengan Allah, 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 atau dengan nida ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu taubatnya hati. Sudah bersih, diisi dengan subhanallah, maha suci Allah, maka ditaubatkan dengan sebutan Allah, supaya pada saat sakaratul maut yang diingat cuma itu. Yang diingat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ingat suaminya, enggak ingat cucunya, enggak ingat kebunnya, enggak ingat kontrakannya, enggak ingat rumahnya, enggak ingat hutangnya. Yang ingat cuma Allah. Believe is or not. Ini percaya enggak atau enggak? Pasti terjadi pada semua kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengajarkan bacalah subhanallah 33. Kemudian alhamdulillah berapa kali? Sama 33 juga. Alhamdulillah itu konsentrasinya ke seluruh tubuh. Ada 7 sensor motorik. Dalam bahasa Arabnya 7 lataif. Ada hati, ada paru-paru, ada liver, ada limpa, ada empedu, ada otak, ada seluruh tubuh. Itu berzikir la subhanallah, alhamdulillah. Berzikirnya alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah jasmani dan rohani yang Allah titipkan kepada kita. Taubatnya tubuh, kalimat tauhid yang menjadi buruknya umat Islam, la ilaha illallah. Itu taubatnya tubuh. Ibu, 5 waktu sholat berapa kali baca la ilaha illallahnya? Halo? Nah, kalau la ilaha illallahnya bacanya ngedul, nanti naik buruknya kurus. Atau bisa jadi tidak pernah membaca la ilaha illallah, mau masuk surga, muter nggak ketemu pintunya. Mau kemana bu? Mau masuk surga, pintunya nggak ketemu. Karena kehidupan di dunianya tidak mau membaca la ilaha illallah. Keliling mencari pintu surga nggak ketemu. Para ulama sudah mendeskrip miftahul jannah la ilaha illallah, tapi kitanya sendiri malas. Subhanallah aja 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kamu masih melakukan itu? Assalamualaikum, Allahumma antas jalan. Allah karim. Mau kemana? Ibu kita mau kemana? Ibu yang cantik-cantik ini mau kemana ini? Bila Israel datang memanggil seluruh
Ustadz mati, kiai mati, aki-aki Mati. yang muda Mati. mati. Semuanya bakal mati. Yang banyak duit mati, yang cantik, yang ganteng mati. Nggak ada yang kita bawa kecuali amal Ibadah. Amal ibadah. Ini ingetin, terserah mau sudah diingetin. Yang mau buat jadikan lelucon doang juga terserah. Yang penting sudah disampaikan. Ya. Banyak sering membaca la ilaha illallah supaya nanti pintu surganya langsung ketemu, nggak nyari-nyari lagi. Tahun 2013 pergi haji sama kawan. Cik, temenin gua katanya. Kenapa? Gua nyari Ka'bah kagak ketemu. Astagfirullahaladzim. Itu nyari Ka'bah nggak ketemu. Bagaimana kalau nyari surga, pintu surga? Saya bilang, ente istighfar dulu deh, tobat. Ayo saya ajak ke masjid. Pukul 2 pagi, sholat di haram. Tobat ente, mohon ampun apa kesalahannya. Ingat terus. Sudah ingat, sudah. Ingat sama siapa kamu dosanya? Sama emak gua. Oh, mohon ampun, baca Fatihah. Sudah jalan. Begitu saya lewat, oh itu dia Ka'bah tuh, baru lihat. Baru melihat dia Ka'bah. Alhamdulillah orang sekarang masih ada ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kita kalau mau masuk surga nggak ketemu surga pintunya karena tidak membaca la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu taubatnya tubuh. Minimal seminggu sekali. Syukur-syukur maghrib dan subuh. Maghrib 40, subuh 40. Itu minimal. Atau kalau enggak setiap malam Jumat. Ini la ilaha illallah kalau ada kendurian doang. Terserah Bapak Ibu semuanya mau bagaimana, yang penting kita sudah sampaikan. Ringan kata Rasulullah, khafifatani fil lisan, ringan ucapannya cuma la ilaha illallah. Tapi tsaqil, berat jaminannya keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan itu. Kemudian taubatnya ruh. Kalau tasbihnya ruh, Allahu Akbar 33 juga. Taubatnya ruh tadi itu di depan sudah disebutkan. Tidak ada suara. Tidak ada suaranya. Allah. Hanya nafas saja. Itu taubatnya ruh. Itu di dalam rangka islahul qalbi. Di bulan Sya'ban ini disebut islahul qalbi, membersihkan hati di dalam rangka kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu harus dilakukan. Sederhana, pembelajarannya sangat ringan, tapi kupasannya cukup tinggi. Perhatikan ini, kalau kita mau hasanah fid dunya wal akhirah. Lalu masuklah kita ke Ramadan yang disebut dengan tanwirul qulub. Tanwirul itu dari kata naro ya nuru noran, tanwiran cahaya, berbagai macam cahaya. Semangat gairah di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu nyatanya kita mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil itu namanya malam tajalli. Malam tajalli itu malam taqarrub ilallah. Jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kenikmatan, kelezatan di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dicamkan. Teristimewa kita ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita menutup taklim ini bukan karena nafsu, bukan karena keinginan hawa nafsu, tetapi kita ihtiraman, menghormati Ramadan, menghormati tamu agung dari Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih konsentrasi lagi, ingin lebih tajalli secara individu kita beribadah di Ramadan. Puasanya ingin khusyuk, tarawihnya ingin khusyuk. Alhamdulillah. Biasanya di bulan-bulan Ramadan kalau minggu-minggu pertama masjidnya mengecil, sempit. Tapi kalau sudah minggu kedua dan ketiga masjidnya makin lebar.
Nah, itu juga harus kita antisipasi. Jangan sampai kalau bisa dari malam pertama sampai malam terakhir masjid itu sempit. Masjid itu penuh dengan jamaah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja di dalam tawafuk sementara ini kepada jamaah sekalian, terutama jamaah Masjid As-Salam, baik yang aktif live mubasyarah hadir di ke dalam masjid ini maupun yang hanya jiping mendengarkan dari jarak jauh dari rumah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf bila dalam penyampaian ini